wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupa Ulfiana dengan NIM 221011400003. Kelas 03 TPLP 001. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan implementasi jaringan dynamic routing. Nah, saya di sini ingin memenuhi tugas jaringan komputer. Implementasi jaringan dynamic routing itu pengertian dynamic routing. Routing dynamic adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dynamic ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing static default. Adapun keuntungan atau keunggulan routing dynamic. Routing dynamic memiliki beberapa keunggulan, di antaranya 1. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengonfigurasi, hanya router yang berkaitan akan mengonfigurasi ulang. Adapun kerugian routing dynamics. Yang kerugian routing dynamics adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. 2. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Adapun macam-macam protokol dynamic routing. Seiring perkembangan sejarah jaringan komputer, sudah banyak macam-macam protokol yang ada pada routing dynamic yang diterapkan saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. RIP, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRV atau Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF atau Open Short First. Yang keempat ada EIGRV atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang kelima ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, adapun cara kerja routing dinamik. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur setiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Adapun konfigurasi routing dynamics. Berikut ini contoh konfigurasi routing dynamics RIP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker atau Cisco Packet Tracker Mobile. Nah, 1. Pastikan aplikasi Cisco Packet Tracker telah terpasang dan silakan buka aplikasi tersebut. 2. Buat topologi sesuai yang diinginkan dan tentukan IP address yang akan dipakai. Contoh studi kasus implementasi OSPF jaringan dynamic routing pada perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan besar dengan beberapa cabang di seluruh kota memerlukan jaringan yang handal dan efisien. Mereka memutuskan untuk mengimplementasikan OSPF atau Open Source Path First sebagai protokol dynamic routing yang untuk memastikan pengaliran data yang optimal antar lokasi. Nah, topologi jaringan. 1. Kantor pusat. IP networknya itu 192.168.1.0/24. Sedangkan routernya router pusat. Yang ketiga OSPF area 0 atau backbone area. Yang ke cabang 1, IP networknya itu 192.168.2.0/24. Yang kedua router cabang 1. Yang ketiga OSPF area 1. Cabang 2. Yang ketiga cabang 2 IP network 192.168.3.0/24. Router cabang 2. 3 OSPF area sama dengan 1.
Lalu di konfigurasi OSPF. Adapun konfigurasi OSPF, setiap router diatur untuk menjalankan OSPF dan diberikan area OSPF yang sesuai. Router pusat dikonfigurasi sebagai OSPF router utama dan menjadi designated router DR untuk area 0. Router cabang 1 dan router cabang 2 menjadi router OSPF pada area 1. Tabel routing, setiap router akan memiliki tabel routing OSPF yang menyimpan informasi tentang rute OSPF di seluruh jaringan. Nah, adapun keuntungannya, optimal routing. OSPF akan menghitung rute terpendek shortest path antara semua area, memastikan efisiensi pengaliran data. Yang kedua, redundancy. Jika salah satu jalur mati, OSPF secara otomatis menghitung jalur alternatif. Nah, adapun langkah-langkah implementasi. 1. Konfigurasi OSPF pada router. Nah, yang A-nya tentukan interface mana yang akan berpartisipasi dalam OSPF. Yang kedua, atur OSPF pada masing-masing router dengan menggunakan area OSPF dan parameter lainnya. Router pusat atau config router OSPF 1. Router pusat config router network 192.168.0.0.0.0.2.255 area 0. Router cabang 1 atau config router OSPF 1. Router cabang 1 config router network 192.168.2.0.0.0.255 area 1. Router cabang 2 config router OSPF 1. Router cabang 2 config router network 192.168.0.0.0.0.255 area 1. Yang kedua, monitoring dan troubleshooting. Nah, ini caranya, gunakan perintah show if OSPF NICHOR untuk melihat tetangga OSPF. Lalu periksa tabel routing OSPF dengan show IV route OSPF. Nah, yang ketiga, lalu uji coba. Putuskan salah satu jalur dan periksa apakah OSPF berhasil mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Nah, catatan pentingnya itu ada ini, pastikan seluruh router dikonfigurasi dengan benar dan bahwa jaringan OSPF dapat berkomunikasi dengan baik. Lakukan uji coba secara menyeluruh sebelum menerapkan pada lingkungan produksi. Jangan lupa untuk mempertimbangkan keamanan dan kebutuhan bisnis lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.